أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, Fadilatul Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri hafizahullah membuka majlis kita pagi menjelang siang ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah mengumpulkan kita pagi ini di rumahnya yang mulia dalam rangka melakukan ketaatan kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di sorga firdausnya pada hari kiamat kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, dan Allah curahkan rahmatnya kepada kita, dan semoga Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Ayyuhal ikhwatu wal akhawat, qala rabbuna jalla jalaluhu wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. فلقد خلق الله عز وجل من السماوات سبعا فاختار السماء السابعة وجعلها مقرا لأوليائه وأقربائه من الملائكة المقربين. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha menciptakan dan Dia memilih dari apa yang Dia ciptakan, apa-apa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 lapis. Lalu Allah Subhanahu wa taala memilih langit yang ke-7 sebagai tempat makhluk yang paling dekat dengannya dari kalangan para malaikat. واختار الله عز وجل من الجنان جنة الفردوس فجعلها مقرا لأنبيائه ورسله وهي أقرب الجنان إلى عرش الرحمن جل جلاله. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sorga-sorga. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sorga-sorga. Lalu dari sorga-sorga tersebut Allah Subhanahu wa taala memilih sorga Firdaus sebagai sorga yang paling tinggi. وخلق الله البشر واختار منهم الأنبياء واختار من الأنبياء المرسلين واختار من المرسلين أولو العزم الخمسة واختار من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمد ثم اختار ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم فجعله إمام المتقين وسيد النبيين وقدوة المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Lalu dari manusia tersebut Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi. Dari para nabi tersebut Allah memilih para rasul. Dan dari para rasul tersebut Allah Subhanahu wa taala memilih ulul azmi yang 5. Dari ulul azmi yang 5 Allah Subhanahu wa taala memilih 2 orang kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 2 orang kekasih Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpinnya manusia dan sebagai pemimpinnya para nabi dan rasul. وخلق الله الزمان واختار منه فاختار يوم الجمعة من أيام الأسبوع واختار يوم عرفة من أيام السنة واختار ليلة القدر من ليالي السنة واختار شهر رمضان من بين شهور السنة. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu, menciptakan masa. Dari masa dan waktu yang diciptakan oleh Allah, Allah memilih hari Jumat sebagai hari yang terbaik di setiap pekan. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih hari Arafah sebagai hari yang terbaik di setiap tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih malam Qadar sebagai malam terbaik dari semua malam yang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan-bulan dan memilih bulan Ramadan sebagai penghulunya seluruh bulan. Wa khalaqallahu asy-syuhura 12 syahran ala adadi auladi nabiyillah Yaqub alaihi salam wa fadlu syahri Ramadan baina asy-syuhur ka fadli Yusuf baina ikhwatihi.
Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bulan berjumlah 12. Ya, berjumlah 12. Sama seperti jumlahnya anak Yakub alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang paling mulia. Dan kedudukan bulan Ramadan sama seperti kedudukan Yusuf alaihi salam dari seluruh anak-anaknya. وإذا كان يوسف هو أحب الأولاد إلى يعقوب كذلك شهر رمضان أحب الشهور إلى الله تبارك وتعالى. Maka sebagaimana bulan Ramadan adalah bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah kedudukan bulan Ramadan. Ya, bagi Yakub alaihi salam, Yusuf adalah putra yang paling dia cintai. وإذا كان يملك يوسف من الحلم والعفو نحو أو في مقابل ما فعله إخوته وقال لهم لا تثريب عليكم اليوم كذلك شهر رمضان فيه من البركات فيه من الخيرات فيه من العتق من النيران والعفو من الرحمن ما يغمر جميع العصاة من أمثالنا. Sebagaimana Yusuf alaihi salam memiliki sifat pemaaf, sifat toleransi yang sangat besar terhadap saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya, maka seperti itu pula lah bulan Ramadan. Dia adalah bulan yang penuh ampunan, penuh pemaafan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ampunan yang Allah sediakan di bulan Ramadan, kemaafan yang Allah siapkan di bulan Ramadan itu dapat mencukupi seluruh orang-orang yang bergelimang dosa dan maksiat sepanjang tahunnya bagi mereka yang menginginkan ampunan dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. وإذا كان نبي الله يعقوب دائما وأبدا بين يديه 11 ولدا يراهم يشم رائحتهم لكنهم ما استطاعوا أن يعيدوا نظر يعقوب عليه السلام لكن لما أتوا بقميص يوسف واشتم رائحة عرق يوسف حينئذ رد الله عليه بصره. كذلك إخواني في الله شهر رمضان حينما يقبل شهر رمضان بخيراته وبركاته وحسناته فإن الله يفتح قلوب العصاة ويسهل الحسنات على جميع العباد ممن يريدون الجنة ويهربون من النار. لذلك إخوتي في الله لا بد أن نعظم هذا الشهر، لا بد أن نشكر الله على هذه النعمة. فكيف نعظم هذا الشهر وكيف نشكر الله على هذه النعمة؟ هذا هو موضوعنا بأمر الله رب العالمين. Ketika Yakub alaihissalam kehilangan Yusuf, dia ditimpa kesedihan yang sangat dalam, menangis dan terus menangis sampai kedua matanya buta. 11 orang anaknya hidup bersama dengannya. Ya, dia mendapati 11 orang anaknya di sekitarnya, di dekatnya, akan tetapi sama sekali tidak dapat mengembalikan penglihatan Yakub alaihissalam. Akan tetapi ketika Yakub mencium pakaian Yusuf, mencium bau Yusuf, ya, yang dibawakan oleh saudara-saudaranya, maka pakaian tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan Yusuf. Mengembalikan penglihatan Yakub alaihissalam. Maka seperti itulah kedudukan bulan Ramadan. Ketika orang-orang selama 11 bulan penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, dengan kesalahan, ya, ketika datangnya bulan Ramadan, mereka memiliki harapan agar dosa-dosa maksiat yang mereka kerjakan selama 11 bulan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Makanya oleh karena itu, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat besar. Maka bagaimana cara kita memuliakan bulan Ramadan? Apakah Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain? Tidak ada bedanya, tidak ada keistimewaannya. Maka tentu tidak. Bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak keutamaan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Ramadan dengan membawa berbagai macam kebaikan darinya. Ya. Maka itulah kesempatan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
yang menginginkan ampunan Allah, yang menginginkan surga Allah, yang menginginkan selamat dari neraka, inilah bulan Ramadan. Sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita semua. Maka tinggal bagaimana kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana seharusnya kita mengagungkan, memuliakan bulan suci Ramadan. Inilah yang akan menjadi pembahasan kajian kita di pagi hari ini insyaallah. أولا لابد أن نعرف فضائل هذا الشهر الكريم حتى تعظمه وحتى تقدره قدره وحتى تشكر الله على نعمه أن أبقاك حيا لهذا الشهر وأعطاك فرصة لتعتق رقبتك من النار. أولا لابد أن تعلم بأن الله أوجب في هذا الشهر الكريم صيام نهاره، والصيام هو العبادة الوحيدة التي لا يدخلها رياء، العبادة الوحيدة التي وعد الله بجزاء العباد عليها. فالملائكة لا يعرفون كيف يعطوننا الحسنات عليها، بل يكتبون فقط فلان صام يوم كذا وصام شهر كذا، أما الذي سيعطي الجزاء هو الله رب العالمين. كذلك قال ربنا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تبين وتخيل كيف أن الكريم سيجزيك على هذا العمل اليسير. Maka agar kita bisa mengagungkan, memuliakan, membesarkan bulan suci Ramadan, yang pertama hendaklah kita mengetahui keutamaan bulan tersebut. Dengan mengetahui keutamaannya, kedudukannya, maka kita akan mengagungkan, memuliakannya, membesarkannya sebagaimana mestinya. Ya. Dan kita tidak akan mengetahui keutamaan bulan suci Ramadan kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara keutamaan bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa di dalamnya. Allah tidak mewajibkan kita untuk berpuasa kecuali di bulan Ramadan saja. Kecuali di bulan Ramadan saja. Lalu ada apa dengan puasa? Ya, ada apa dengan puasa? Maka kita katakan puasa adalah ibadah yang sangat besar di dalam Islam. Di samping dia adalah salah satu di antara rukun Islam, ibadah puasa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah, di antara ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan ibadah puasa satu-satunya ibadah yang tidak dimasuki oleh riya. Satu-satunya ibadah yang tidak dimasuki oleh riya. Ketika seseorang berpuasa maka tidak ada yang mengetahui dia berpuasa atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala kemudian dirinya. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi, semua amal anak Adam kata Allah Azza wa Jalla untuknya kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, sesungguhnya ibadah puasa itu untukku. Makna ibadah puasa itu untukku itu adalah ibadah yang jauh dari riya. Hambaku benar-benar mengerjakannya karena aku kata Allah Azza wa Jalla. Dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya karena aku. Dan Allah juga di dalam hadis tersebut menjanjikan ganjaran pahala yang sangat besar. Bahwasanya Allah katakan wa ana ajzi bih, aku yang akan memberikan ganjaran kepada hambaku. Sampai-sampai malaikat tidak tahu berapa kadar yang Allah berikan kepada fulan yang melakukan ibadah puasa. Malaikat hanya mencatat fulan pada hari ini dia berpuasa, fulanah pada hari ini dia berpuasa. Adapun kadar pahala yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. الفضيلة الثانية أن الله اختص هذا الشهر بليلة هي خير الليالي على الإطلاق. قال ربنا جل جلاله: ليلة القدر خير من 1000 شهر. خير من 1000 شهر. لماذا حدد الله الخيرية بال1000 شهر هنا؟ لأن العرب ما كانوا يعرفون من الأرقام إلا الرقم 1000. إذا أرادوا أن ينطقوا مليون يقولوا 1000 ألف، 2 مليون 2000 ألف، 3 مليون 3000 ألف. ما كانوا يعرفون المليون ولا المليار، فلذلك خاطبهم الله بقدر ما يعرفون. لذلك ليلة القدر خير من جميع الأركام الذين تعرفونها يا معاشر البشرية. خير من 1,000,000 شهر، خير من مليار شهر، خير مما تعرفونه. لذلك انتبهوا، الليلة عند المسلمين تبدأ من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر. قوموا ليلها، تصدقوا في هذه الليلة، اذكروا ربكم جل جلاله، استغفروا الله تبارك وتعالى، افعلوا الخير تجدوه عند الله أضعافا مضاعفة. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan
adalah bahwa di bulan Ramadan ada satu malam. Ya, satu malam yang Allah katakan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu adalah malam qadar. Malam itu adalah malam qadar. Satu malam itu Allah sebutkan lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian. Orang-orang Arab dahulu mereka tidak mengenal angka yang paling tinggi selain daripada angka 1000. Saya ulangi, orang Arab dahulu tidak mengenal angka kecuali angka berapa? Angka 1000. Sehingga mereka tidak mengenal angka 100.000, angka 1 juta, angka 1 miliar, ataupun 1 triliun. Mereka tidak mengenal angka ini. Terus bagaimana Ustaz? Mereka ketika ingin mengatakan 1 juta, maka mereka akan mengatakan 1 juta itu dengan angka 1000. 1000 itu artinya berapa? 1 juta. Kalau mereka mau mengatakan 2 juta, maka mereka akan mengatakan 2000 1000. Mereka mau mengatakan 3 juta, mereka akan mengatakan 3000 1000. Maknanya apa? Ayat ini Allah turunkan ke tengah-tengah orang Arab yang mereka tidaklah mengenal angka paling tinggi kecuali angka berapa? Angka 1000. Kalau sekiranya mereka mengenal angka 1 triliun, maka mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan malam qadar lebih baik daripada 1 triliun bulan. Ini menunjukkan bahwasanya nilai satu malam qadar tersebut itu lebih baik daripada jumlah bilangan angka, ya, lebih baik daripada bulan dengan hitungan jumlah bilangan angka yang paling tinggi yang diketahui oleh manusia. Makanya oleh karena itu, orang yang tidak mendapatkan malam qadar di bulan Ramadan, dia adalah orang yang merugi. Bagaimana tidak? Nilai satu malam tersebut lebih baik daripada bulan dengan jumlah bilangan angka yang paling tinggi. Makanya oleh karena itu, ketika kita berada di malam qadar di 10 terakhir bulan Ramadan, tepatnya di bilangan apa? Ganjil 21, 23, 25, 27 dan seterusnya. Maka berusahalah untuk memenuhi malam tersebut dengan ketaatan. Dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya waktu fajar. Hidupkan qiyamul lail. Bersedekah, zikir kepada Allah, tilawatul Quran, amar ma'ruf nahi munkar, memberikan nasihat kepada orang, apapun ketaatan yang kita ketahui, maka kerjakan di malam tersebut, karena nilai amalan di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada malam qadarnya. أيضا من فضائل رمضان أيها الإخوة أن الله اختصه بنزول القرآن، أفضل كتاب وأعظم كتاب وأفضل معجزة على الإطلاق إلى يوم القيامة. تخيل أن كل نبي مختص بمعجزة، المعجزة ابتدت وانتهت في لحظات، أما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم لا زالت موجودة إلى اليوم، إلى يوم القيامة لا تنتهي. لذلك عيب علينا أن يكون بين يدينا كتاب الله عز وجل ولم نفهمه ولم نقرأه ولم نحفظه ولم نحاول فهمه ولا تدبره. لذلك قال ربنا معيبا على من لا يتدبره أفلا يتدبرون القرآن لماذا لا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أم أن قلوب مقفلة والعياذ بالله مقفلة بالمعاصي والذنوب والبعد عن الله عز وجل. لذلك نحاول التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الجاريات لعل الله يفتح قلوبنا لفهم كلام ربنا جل جلاله. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang masih tersisa, dan insyaallah taala itu akan terus ada sampai menjelang hari kiamat. Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat Nabi SAW yang masih ada sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat kelak. Dan mukjizat, ya, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi dalam waktu yang sekejap. Dan mukjizat itu akan hilang, tidak lagi disebut ketika Nabi tersebut telah meninggal dunia. Adapun mukjizat Nabi SAW, dari semua mukjizat Nabi yang paling besar adalah mukjizat diturunkannya Al-Quranul Karim oleh Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Sebuah kitab yang sangat agung, kitab yang paling besar, yang dibaca dan terus dipelajari, difahami, bahkan dijadikan sebagai landasan dasar di dalam beragama sampai hari kiamat.
Makanya oleh karena itu, sungguh aib dan tercela bagi umat ini, umat Islam yang mengatakan kitab sucinya adalah Al-Quranul Karim, akan tetapi dia tidak membacanya. Dia tidak memahami Al-Quran, dia tidak mempelajari Al-Quran, dan dia tidak beramal dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran dicampakkan di belakang punggungnya. Aib dan tercela. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencela orang-orang yang tidak mempelajari Al-Quran, tidak mentadabburi Al-Quran, dengan mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran. Maka kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, tidak membaca Al-Quran? Kata Allah Azza wa Jalla, am ala qulubin aqfaluha, atau apakah hati mereka sudah tertutup, hati mereka sudah terkunci karena dosa, maksiat, kesalahan yang mereka kerjakan, sehingga mereka tidak lagi bisa mendapatkan kenikmatan dari membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan beramal dengan Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. أيضا من فضائل هذا الشهر الكريم أيها الإخوة أن الله عز وجل يفتح فيه أبواب السماء بل وأبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين. لماذا؟ ليسهل الله عليك أبواب الخيرات وأبواب البركات ويحبب إليك فعل الحسنات. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هنالك علاقة بين صيام رمضان وبين تحقيق التقوى. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن حصل التقوى مع الصدقة والتصديق بأمر الله عز وجل أعطاه الله السهولة في أعمال كلها. قال الله عز وجل فأما من أعطى أي تصدق واتقى أي مع الصدقة كان هنالك تقوى وخوف من الله عز وجل. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله يسهل لك الصيام، يسهل لك القيام، يسهل لك قراءة القرآن، يسهل لك حضور مجالس العلم، يسهل لك صلة الأرحام. لماذا نشعر في رمضان بسهولة هذه الأعمال وفي غير رمضان صعبة؟ لأنك في رمضان قد حققت التقوى التي هي مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. Kemudian di bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu surga di bulan tersebut. Allah membukakan pintu-pintu surga di bulan Ramadan. Seakan-akan ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang menginginkan kebaikan, yang menginginkan surga. Ini aku bentangkan jalan buat kalian. Pintu-pintu surga Allah bukakan, pintu-pintu neraka Allah tutup, dan para setan dibelenggu dan diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh karena itu, untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan, Allah betul-betul mudahkan jalannya buat kita. Pintu surga Allah bukakan, pintu neraka Allah tutup, para setan dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Tujuannya buat apa? Tujuannya agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, agar kita bisa beramal dengan sebaik-baiknya di bulan tersebut, agar kita memperoleh surga Allah, memperoleh ampunan Allah, memperoleh keselamatan dari neraka Allah Azza wa Jalla. Sungguh kita merasakan Bapak Ibu sekalian, ketika kita berada di bulan Ramadan, saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, ketika berada di bulan Ramadan, terasa mudah atau tidak beribadah kepada Allah? Terasa mudah. Dibandingkan ketika kita tidak berada di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan terasa berat oleh kita. Kita yang nggak pernah puasa, ketika tiba di bulan Ramadan, kita puasa atau tidak? Kita puasa. Kita yang di luar bulan Ramadan tidak pernah mengerjakan qiyam, di bulan Ramadan kita bisa mengerjakan apa? Qiyam tarawih. Kita yang di luar bulan Ramadan tidak pernah membuka Al-Quran, di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memudahkan jalan kita untuk menuju surganya, benar-benar memudahkan kita untuk meraih ampunannya di bulan tersebut. Makanya oleh karena itu, siapa yang mewujudkan ketakwaan, dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan puasa agar kita bertakwa kepadanya dengan mengatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Takwa artinya apa? Meninggalkan dosa dan maksiat. Orang-orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa, dia akan meninggalkan dosa dan maksiat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dia tinggalkan itu. Maka siapa yang merealisasikan ketakwaan, kemudian dia iringi dengan bersedekah, Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan kebaikan agar dia sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Allah katakan di dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى
Adapun orang yang suka memberi, bersedekah dan dia bertakwa kepada Allah, dia jauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan pahala, Allah janjikan surga, Allah janjikan dia selamat dari neraka. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. أيضا من فضائل هذا الشهر الكريم أن هنالك علاقة بين الصيام وبين إجابة الدعاء. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بعد أن ذكر شهر رمضان والصيام وبعض الأحكام، وبعد ذلك ذكر أيضا الاعتكاف وما يجوز وما لا يجوز، بين هذا وذاك ذكر الله عز وجل أعظم آية في الدعاء، قوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني أي محمد اعرف أين ربك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فربك قريب منك أقرب إليك من مالك أقرب إليك من سلطانك أقرب إليك من نفسك أقرب إليك من أهلك فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إذن الله إيش؟ قريب ثم يجيب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي داعي أجيب له دعاء. لكن هنالك شرطين لإجابة الدعاء. الشرط الأول: فليستجيبوا لي، لا بد أن تستجيب لأمر الله عز وجل، لا بد أن تترك المعصية وتفعل الطاعات تلو الطاعات ولا تترك طاعة، فلا بد أن تستجيب لله. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: وليؤمنوا بي، لا بد أن تحقق الإيمان بالله، لا بد أن تعرف أركان الإيمان وكيف تحقق الإيمان وما هي نواقض الإيمان. لماذا لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يعلمهم الإيمان والإسلام والإحسان. فلا بد أن نتعرف على الإيمان، لا بد أن نتعلم ماهية الإيمان وكيف نحققه وكيف يزداد الإيمان وكيف ينقص الإيمان وكيف يذهب الإيمان وكيف يقوى الإيمان. هذين شرطين لإجابة الدعاء: الأول الاستجابة لأمر الله والرسول، الثاني الإيمان بالله عز وجل. ثم قال لعلهم يرشدون. Kemudian di antara keutamaan Ramadan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan ibadah berdoa dan bermunajat kepadanya. Allah mengaitkan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan ibadah berdoa kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang syariat puasa, kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, kemudian masalah i'tikaf di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di tengah-tengahnya tentang masalah doa. Masalah apa? Doa, yang menunjukkan bahwa ternyata di bulan Ramadan kita juga dituntut untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tengah melakukan ibadah puasa, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita qiyam, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyam, maka kita juga disyariatkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di tengah-tengah ayat-ayat yang bercerita atau menjelaskan tentang puasa Ramadan, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Allah dekat ya dengan kita lebih dekat daripada dekatnya harta kita kepada kita, lebih dekat daripada kekuasaan kita, lebih dekat daripada keluarga kita. Allah sangat dekat dengan kita. Lalu setelah Allah menyatakan dia dekat dengan kita, makna dia dekat bukan makna zat Allah dekat dengan kita, tidak, akan tetapi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Azza wa Jalla, rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita. Setelah itu apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan semua orang-orang yang berdoa kepadaku. Aku kabulkan, aku penuhi semua orang-orang yang berdoa kepadaku. Tapi syaratnya dua, Bapak Ibu sekalian. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya dua. Maka ingat ini baik-baik. Yang pertama, falyastajibu li. Kata Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah mereka itu
yang berdoa kepadaku itu agar aku kabulkan doanya, hendaklah dia memenuhi seruanku terlebih dahulu. Apa yang Allah seru kepada kita? Allah serukan kita untuk taat kepadanya, maka lakukan ketaatan. Allah serukan kita untuk meninggalkan dosa dan maksiat, maka tinggalkan dosa dan maksiat. Apapun yang diserukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, maka hendaklah kita memenuhi seruan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. Hendaklah mereka beriman kepadaku. Bapak Ibu sekalian, iman bukan hanya sekadar pengakuan di lisan. Iman bukan hanya sekadar kata-kata yang diucapkan oleh lisan. Akan tetapi Bapak Ibu harus tahu iman itu apa. Iman itu adalah ucapan di lisan, keyakinan di hati, dan amalan anggota badan. Seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia memenuhi 3 hal ini. Dia mengucapkan di lisannya, kemudian dia meyakini di hatinya, kemudian dia membuktikan dengan amalan anggota badannya. Dan sungguh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam selama berdakwah di Mekah 13 tahun lamanya, sejak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sibuk menjelaskan tentang hakikat iman kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang yang mengikutinya selama 13 tahun. Kemudian baru setelah itu Nabi SAW mengajarkan kepada mereka tentang syariat-syariat agama. Karena sesungguhnya kenapa demikian? Karena amalan ibadah yang tidak dibangun di atas iman, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu perhatikan doa di bulan Ramadan. Perhatikan doa di bulan Ramadan. Di samping kita berpuasa di bulan tersebut, perbanyaklah doa di bulan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelipkan syariat doa di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa Ramadan. Lalu setelah itu Allah mengatakan la'allahum yarsudun. Maka semoga mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah, jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. أيضا من فضائل رمضان أيها الإخوة أنك تخرج منه كيوم ولدتك أمك. قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. سنعود إلى ركن الإيمان بالله عز وجل واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى. لذلك الإيمان أولا وآخرا. الإيمان قبل كل شيء وعند كل شيء وآخر كل شيء. لا يقبل منك عمل إلا إذا كان الإيمان صحيحا. لا يقبل منك عمل صالح إلا إذا كنت مؤمنا بالله كما أراد. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan tersebut adalah bulan untuk meraih ampunan Allah, untuk membersihkan dan menyucikan diri, ya, dari kubangan dosa dan maksiat. Seorang yang berpuasa dengan benar sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa, dari kesalahan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, lagi-lagi Bapak Ibu perhatikan, dengan iman. Kita berpuasa tersebut karena dasar keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena kita seorang yang beriman dan mengharapkan pahala. Kata Nabi SAW, dia puasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Allah ampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah dosa-dosa kecil. Ya, semua dosa-dosa kecil yang kita lakukan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa terkecuali. Adapun dosa-dosa besar tidak akan diampunkan dan dihapuskan oleh Allah kecuali dengan taubat nasuha. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mengerjakan qiyam di malam Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. طيب أيها الإخوة، ما هي أفضل الأعمال الذي ينبغي أن نتقرب بها إلى الله في رمضان؟ كيف نصوم رمضان كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ هذا هو أهم شيء في هذه الدورة. Nah, itulah dia keutamaan bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hadirkan makna Ramadan, kedatangan Ramadan itu di dalam hati kita, bukan karena dia adalah bulan makan minum enak, bukan bulan untuk main-main, ya, bermalas-malasan, tidak. Kan tapi dia adalah bulan yang mulia sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Syekh. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, amalan apa yang paling afdal di bulan Ramadan? Dan tentunya pasti dia adalah amalan puasa, karena bulan Ramadan adalah bulan diwajibkannya kita untuk apa?
berpuasa. Namun pertanyaannya, bagaimana kita berpuasa di bulan tersebut? Apakah kita puasa hanya dengan sekedar meninggalkan makan dan minum? Akan tetapi masih saja menggunjing orang, masih saja mencela orang, masih saja nipu orang, masih saja berbohong, masih saja melakukan dosa, atau bagaimana? Atau bagaimana Nabi SAW berpuasa? Sudahkah kita mengetahui bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Sehingga kita pun berpuasa sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang akan saya jelaskan kata Syekh. أولا أيها الإخوة لا بد لنا من التوبة النصوح، التوقف عن فعل المعاصي والذنوب، أن تعلم يقينا أن هذه الفرصة قد لا تتكرر مرة أخرى، قد يكون هذا هو رمضان الأخير بالنسبة لك. كم من الأناس قد وراهم الثرى وقد بيتوا تحت القبور ولم يدركوا رمضان هذه الفرصة العظيمة. لذلك لابد لك أن تبدأ بالتوبة والاستغفار والتوقف من فعل المعاصي والذنوب، وأن تفعل عقدا مع الله أنك بريء من كل المعاصي والذنوب. نعم. Maka Syekh mengatakan, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, agar puasa kita besok di bulan Ramadan ini benar dan kita betul-betul merasakan dan memperoleh kenikmatan berpuasa, maka yang pertama sekali Bapak Ibu lakukan adalah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang Bapak Ibu lakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Bersihkan diri kita dari segala macam dosa, maksiat yang kita lakukan. Berhentilah dari melakukan dosa. Ya, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni, agar kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertaubat dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ibadah puasa itu tidak akan dapat dilaksanakan oleh seseorang dengan baik sementara dirinya bergelimang dosa dan maksiat. Sementara hatinya bergelimang dosa dan maksiat. Maka oleh karena itu yang pertama sekali dia lakukan adalah bertaubat, beristighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyucikan jiwa raganya dari dosa dan maksiat. Datang menghadap Allah Subhanahu wa taala berjanji, berjanji bahwasanya dia tidak akan mengulangi lagi setelah dia menyesali dosa dan maksiat tersebut. Karena tujuan utama yang akan dia cari dan dia raih di bulan Ramadan adalah ampunan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kesempatan yang besar. Bapak Ibu tidak akan memperoleh ampunan Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan kecuali dengan menyambut datangnya bulan Ramadan dengan hati yang bersih, jiwa yang bersih dari segala dosa dan maksiat. Maka awali Ramadan dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani dan akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat dan istighfar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah setiap hari minimal 500 kali. 500 kali beliau minta ampunan kepada Allah. Beliau ucapan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih 500 kali. Bagaimana ini? Nabi tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Betul atau tidak? Sallallahu alaihi wasallam. Taib, bagaimana saya dan kamu? Kita butuh istighfar berapa kali sehari? Banyak sekali. Betul atau tidak? Nabi di zikir pagi minimal 100 kali astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabatnya, mereka menhutun ucapan Nabi astaghfirullah minimal 70 sampai 100 kali. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Artinya kita harus istighfar dan taubat. Kenapa ikhwani fillah? Karena ketika masih ada dosa, dambaannya paling besar. Dampak buruk maksiyah dan dosa paling besar. Yang pertama, dosa minhalannya ilmu, memadamkan cahaya hati. Wal'iyadu billah, menuturi sinarnya wajah dan hati. Wal'iyadu billah, minhalannya antara kamu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doamu tidak akan menyamai langit. Wal'iyadu billah.
Kenapa? Karena damba, buruk, maksiyah dan dosa. Oleh karena itu kita harus senantiasa bertaubat dan istighfar kepada Allah setiap hari, baik dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Bayangkan kamu setelah taslim dari salat, keluar dari salat, ucapan apa yang pertama kali? Astaghfir Allah, zikir setelah salat. Kamu astaghfirullah. Kenapa kamu harus ucapan astaghfirullah? Karena salat yang tadi kurang khusyuk, kurang khudu'. Betul atau tidak? Banyak khawatir. Kamu masuk dalam salat, badan sudah berdiri berhadap Allah, tetapi khawatir dan akal sudah terbang di dunia. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu kamu harus apa? Meminta ampunan. Bagaimana kamu berdiri ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, padahal khawatir anta, hati anta, dan akal kamu di luar ini. Kenapa kamu yang memiliki semua dunia dan akhirat siapa? Allah Jalla Jalaluh. Kenapa kamu kurang khusyuk di dalam salat? Karena kamu bersandar atas dunia. Kamu masih wal'iyazubillah bersandar atas urusan dunia. Ketika kamu meyakini urusan dunia dan akhirah di dalam genggaman Allah Jalla Jalaluh, pasti kamu akan khusyuk. Ini yang pertama ikhwani fillah, istighfar dan taubah kepada Allah Azza. Taubah yang nasuh, taubah yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua ikhwani fillah, bacaan Al-Quran. Allah menurun Al-Quran sebagai petunjuk bagi semua manusia, baik mukminin maupun kafirin. Petunjuk, cahaya bagi manusia. Barang siapa yang meminta cahaya dari Allah, ayolah baca Al-Quran. Tetapi berhati-hati, bukan hanya bacaan saja. Al-Quran ini bukan hanya supaya kita membaca Al-Quran saja, bukan. Tetapi kita harus mentadabburi Al-Quran, menhayati Al-Quran. Kita harus mempraktik perintah-perintah Al-Quran. Kita harus mengetahui pesan apa dari kita dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala perintah kita apa. Dan kamu harus mengetahui semua perintah Al-Quran hanya yang dimaksud dengan perintah ini kamu saja. Kamu saja, bukan orang lain. Allah menurun Al-Quran ini hanya untuk kamu, hanya untuk saya, bukan untuk orang lain. Karena banyak orang membaca Al-Quran, ada perintah, perintah ini bukan untuk saya, untuk Ustaz Adi. Ada larang, bukan untuk saya, untuk si fulan. Apa ini? Semua isi Al-Quran hanya untuk kamu. Kamu yang akan ditanya oleh Allah tentang semua perintah, semua larang yang di dalam Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Bayangkan ikhwani fillah, Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Kana Rasulullah SAW ajwad an-nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di antara manusia. Bayangkan bagaimana dermawanan Nabi Muhammad SAW. Ada seorang yang minta, fakir miskin, datang kepada Nabi. Orang bukan muslim, orang musyrik. Waktu ini Nabi SAW sudah dapat harta tawanan, domba-domba sepenuh, ada di antara dua gunung. Masya Allah, dua gunung, ada domba dan kambing. Artinya ribuan, mungkin jutaan ukurannya. Subhanallah. Dan orang ini minta sedekah dari Muhammad SAW. Dia bukan orang muslim. Lalu Nabi tahu kasih dia berapa? Bukan satu, bukan bukan dua, bukan tiga, bukan ambil, bukan. Tetapi Nabi bersabda, ayolah ambil semua. Bagaimana itu? Siapa yang bisa lakukan ini? Kecuali orang Nabi, orang Rasul. Ini saja. Nabi bersabda, semua yang kamu melihat milik kamu. Ambillah. Ya Allah. Oleh kerana itu Nabi orang yang paling dermawan di antara manusia. Kamu, ketika ada orang minta, kamu melihat apa? Siapa yang uang yang paling kecil? Betul? Ada 2.000, 3.000, 5.000, betul atau tidak? Ketika ada 100, kamu kasih 100 atau 50? 50, betul atau tidak? Ketika Nabi SAW, yang paling dermawan di antara manusia. Tahu orang ini lakukan apa? Orang ini masuk Islam. Bukan ini saja.
Orang ini pergi ke kampung beliau, berkata, wahai keluargaku, semua ahli kampung, ayolah masuk Islam. Inilah adalah Rasulullah yang benar. Tidak ada orang yang memberi seperti ini kecuali orang Rasul. Apakah Nabi rugi ketika Nabi kasih dia semua kambing ini? Bukan. Nabi bersabda kepada Ali, wahai Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, la in yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Wahai Ali bin Abi Talib, ketika Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada satu orang saja melalui kamu, ini lebih baik bagi kamu daripada semua harta-harta di dunia yang paling mahal. Faham ini ikhwani fillah? Ini yang orang bermuamalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang hanya muamalah di dunia saja. Dunia ini akan meninggalkanmu, bukan kamu yang meninggalkan dunia. Bayangkan ini. Hartamu meninggalkanmu, anakmu meninggalkanmu, keluargamu meninggalkanmu, kekuasaanmu meninggalkanmu. Hanya kamu yang pergi, hanya sendirian saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu lari dari kematian, tetapi kematian akan menemui kamu dari arah ke depan, bukan arah di belakang. Ini firman Allah. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya kematian yang senantiasa kamu lari dari badannya, dia akan menemui kamu. Menemui dari arah depan atau ke belakang? Ke depan. Menemui kamu. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian kamu akan kembali kepada Tuhan yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikhwani fillah. Yang kedua, amalan yang kedua yang paling utama, bacaan Al-Quran. Abdullah bin Abbas berkata, kana Rasulullah ajwadun nas. Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, paling lembut di antara manusia. Dan ketika pada bulan Ramadan, dia lebih lembut lagi. Ketika menemui Jibril, Jibril menemui Nabi setiap hari pada bulan Ramadan. Untuk apa? Hanya untuk membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Bayangkan, temani Muhammad SAW siapa? Jibril. Mereka bersaudara untuk apa? Membacaan Al-Quran. Ketika saat itu Nabi SAW menjadi lebih lembut, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Angin yang berhembus membawa apa? Membawa apa di dalamnya? Membawa air hujan. Ketika tidak ada air hujan, semua makhluk di atas dunia akan apa? Akan mati. Betul atau tidak? Semua makhluk, manusia, haiwan, jin, semuanya akan mati. Artinya Nabi SAW kedermawanannya lebih jauh daripada air hujan untuk semua manusia. SAW. Ini ketika apa? Ketika beliau membaca Al-Quran. Ketika beliau mentadabburi min hayati Al-Quran. Oleh kerana itu ikhwani fillah, ayolah baca Al-Quran. Mulai dari sekarang. Sudah, masih berapa hari saja. Sudah ada Ramadan. Harus kamu latihan dari sekarang. Sudah lama kita tidak membaca Al-Quran. Sudah lama kita tidak menkhatam Al-Quran. Ayolah dari hari ini kamu bertaubat kepada Allah. Taubat yang nasuh. Berhenti dari semua maksiat dan dosa. Ayolah baca Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga ikhwani fillah, sadaqah. Amalan yang ketiga yang paling utama pada bulan Ramadan, sadaqah. Setiap hari, setiap pagi hari, ayolah bersadaqah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fi illa wa yanzilu malakan." Tidak ada satu hari seorang hamba melewati baginya kecuali diturunkan dari langit dua malaikat oleh Allah SWT. Allah suruh mereka untuk turun kepada ahli dunia. Untuk apa? Salah satunya berkata, "Ya Allah, berikan keberkahan bagi setiap orang yang bersedekah." Doa dari mana? Dari malaikat. Untuk siapa? Untuk kamu yang sedekah. Dan salah satunya lagi berkata, "Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang menahan hartanya, yang bakhil dan kikir." Wal'iyadzubillah. Oleh kerana itu keutamaan sedekah secara umum ada, tapi khusus di dalam Ramadan lebih utama ikhwani fillah.
lebih utama. Karena ketika kamu mau Allah mudahkan supaya kamu min qiyam Lailatul Qadr, supaya kamu siam pada bulan Ramadan, supaya kamu membaca Al-Quran secara min tadabburi min hayati Al-Quran, ayolah apa? Bersedekah. Karena Allah sudah sebut ini di dalam Al-Quran. Fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang bersedekah dengan bertakwa. Kenapa harus ada sedekah dengan bertakwa, ikhwani fillah? Karena boleh jadi seorang sudah bersedekah tapi Allah tidak menerima sedekah beliau. Kenapa? Karena dia tidak orang bertakwa. Dia membatalkan bahala sedekahnya, wal'iyadzubillah. Bagaimana? Menyebut-nyebut, mengganggu hati seorang yang diterima sedekah ini, wal'iyadzubillah. Ada riya, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu harus ketika kamu bersedekah harus kamu harus usaha untuk bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Allah lakukan apa? Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fasanuyassiruhu lil husna." Maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga artinya semua taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, Allah mudahkan bagimu. Boleh jadi ada orang sudah mulai untuk belajar Al-Quran 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba dia berhenti. Kenapa? Sulit. Boleh jadi kamu sudah janji Allah Subhanahu wa taala, setiap hari ya Allah saya keluarkan sedekah. Mungkin 1.000 rupiah, ini artinya sedekah. Si kemampuan kamu. Ada orang janji saya setiap hari harus sedekah, tetapi tiba-tiba setelah 1 bulan dia berhenti. Seorang sudah saya harus mencari di mana majlis ilmu supaya saya belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia sudah berhenti. Kenapa ikhwani fillah? Kenapa cepat malas? Karena dia tidak ada sedekah dengan bertakwa, dengan adanya pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada kemudahan baginya. Taib, sebaliknya Allah berfirman, wa amma man bakhila wastaghna. Barang siapa yang bakhil, yang kikir, dan dia rasa cukup dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mendustakan adanya pahala yang terbaik pada hari kiamat. Ada janji Allah? Ada. Apa itu? Fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami mudahkan baginya jalan menuju neraka, wal'iyadzubillah. Semua amalan, wal'iyadzubillah, maksiat mudah sekali baginya. Kenapa mudah? Karena dia orang bakhil. Dia orang mendustakan adanya pahala yang terbaik pada hari kiamat. Bayangkan bagaimana pahala sedekah, ikhwani fillah. Bayangkan bagaimana pahala sedekah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ihtabasa farasan fi sabilillah." Barang siapa yang memelihara sebuah kuda di jalan Allah. Sebuah kuda di jalan Allah di zaman ini seperti sebuah mobil di jalan Allah. Seperti ada orang menjalankan satu mobil untuk dakwah, untuk sekolah, tahfiz Quran atau belajar ilmu. Faham? Barang siapa memelihara sebuah kuda di jalan Allah karena iman kepada Allah dan membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadikan makanan dan minuman dan kotoran dan air kencing, kuda ini akan menjadi pahala di timbangan kebaikannya pada hari kiamat. Allahu akbar. Allahu akbar. Artinya ketika kamu, ya Allah, motor ini wakaf untuk orang menuntut ilmu, mobil ini wakaf untuk orang yang berdakwah, di sana di sini. Paham? Semua asap mobil ini, semua debu yang datang atas mobil ini, semua langkah-langkah, semua benzin, semua kegiatan mobil ini akan menjadi pahala di timbangan kamu pada hari kiamat. Semua orang yang dapat petunjuk melalui seorang yang pakai mobil ini, semua petunjuk beliau, salat beliau, bacaan Quran beliau, sedekah beliau menjadi pahala di timbangan kamu pada hari kiamat. Pada hari kiamat, seorang tua mencari anaknya ribuan tahun. Ribuan tahun. Tahu sepanjang hari kiamat berapa tahun?
Berapa tahun ikhwani fillah? Siapa tahu? Hari kiamat ini sepanjangnya berapa tahun? Ada hadiah insyaAllah. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada hadiah. Sepanjang hari kiamat berapa tahun? Berapa? 50.000 tahun. Hari kiamat ini satu hari saja. Panjangnya 50.000 tahun. Ada orang tua mencari anaknya ribuan tahun. Kenapa? Dia hanya meminta satu kebaikan saja, supaya dia memberatkan timbangan kebaikannya agar masuk surga. Siapa yang paling akrab untuk dia? Anaknya. Dia mencari anaknya ribuan tahun, dan anaknya kabur darinya. Allah berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi." Pada hari kiamat seorang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena setiap orang di antara mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Orang tua ini mencari anaknya ribuan tahun agar dapat satu kebaikan saja. Lalu sudah menimu anaknya, "Anakku, saya minta satu kebaikan saja agar saya masuk surga." Lalu anaknya berkata, "Wahai ayahku, saya minta apa yang kamu minta?" Diriku. Lalu dia kabur lagi. Subhanallah. Ini urusan hari kiamat ikhwani fillah. Oleh kerana itu, amalan yang ketiga yang paling utama pada bulan Ramadan, sedekah setiap hari, walaupun sesuatu sedikit saja sekali. Sedikit sekali, walaupun 1000. Tetapi tetap ini. Khairul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kamu terus-menerus menjaga amalan ini, tetap amalan ini walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Apa lebih baik? Saya salat hari ini qiyamul laili 20 rakaat dan besok tidak ada, atau hari ini dan besok terus 1 rakaat saja? Yang lebih baik 1 rakaat saja. Ini yang ketiga, amalan yang ketiga, sedekah. Amalan yang keempat ikhwani fillah, apa itu? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taulah, zikir ini sebab kehidupan hati. Sebab kehidupan hati. Supaya badan kamu akan hidup di dunia, harus ada makan dan minum dan nafas. Betul atau tidak? Bukan ada orang, "Ana tidak makan bulan ini sama sekali, tidak minum bulan ini sama sekali." Boleh ada di antara manusia seperti ini? Tidak boleh. Begitu hati. Ketika kamu berhenti dari zikir, artinya hati kamu mati. Lalai wal'iyadu billah. Lalai. Berhati-hati. Wallahi, amalan yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling ringan oleh kita, yang paling berat di atas timbangan kebaikan kita pada hari kiamat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, apa akibat orang yang tidak berzikir? Luar biasa ikhwani fillah. Orang yang lalai, bukan lalai terus, tetapi dia kadang-kadang zikir, kadang-kadang lalai. Faham? Apa akibatnya? Akibatnya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Wal 'iyadu billah. Afwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zakirni ya akhi. La. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berbaring dari meningat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbaring dari, wa man ya'shu an dzikrir rahman. Barang siapa yang berbaring, ya'shu, kata ya'shu artinya apa ikhwani billah? Artinya kadang-kadang dia taat, kadang-kadang dia maksiat. Kadang-kadang dia berzikir kepada Allah, kadang-kadang dia lalai. Ini artinya ya'shu. Barang siapa yang kadang-kadang dan kadang-kadang, faham, dari meningat Allah, dari taat kepada Allah, apa balasannya? A'udzubillah. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka kami membiarkan syaitan baginya, dan dia akan teman yang paling akrab baginya.
Bayangkan, ketika syaitan tamanyan barin akrab, apa yang akan terjadi? Apakah dia suruh anta untuk salat, untuk khusyuk, untuk sedekah, untuk silaturahim, untuk ini dan itu? Tidak. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka akan menghalang-halangi antara manusia dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka menyangka bahwa mereka dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, orang yang menguasai dia iblis. Orang yang kontrol dia iblis. Wal'iyadu billah. Faham? Dia akan kasih dia jalan apa? Benar atau batil? Jalan ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Padahal orang yang menuju jalan ke neraka, dia menyangka bahwa dia di atas jalan surga. Ini yang musibah, ikhwani fillah. Kenapa semua ini? Karena mereka lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling utama, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap hari, di pagi hari 100 kali minimal. 100 kali minimal. Ini yang pertama, zikir yang paling utama. Zikir yang kedua, subhanallah wa bihamdih. Di satu hari minimal 500 atau 1000 kali. Zikir yang ketiga, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Minimal, anta mencintai Nabi berapa bersin? Ayolah. Semakin kecintaan kamu kepada Nabi SAW besar, semakin salat dan salam atas Nabi akan banyak sekali. Faham? Yang ke, ambil zikir yang paling utama. Apa ikhwani fillah? La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang berikutnya, astaghfirullah. Astaghfirullah. Banyak. Astaghfirullah ini mungkin minimal 500, 1000 kali. Tahu 1000 kali kalau astaghfirullah tidak ambil waktu dari anta, tidak habis waktu, mungkin setengah jam. Setengah jam mungkin anta ngobrol sama kawan-kawan, mungkin 2 jam anta tidak rasa waktu ini. Faham? Ayolah berzikir terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Soal. Bapak Ibu hadirin hadirat, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah mungkin materi yang bisa disampaikan oleh Syekh. Selanjutnya waktu yang tersisa beberapa menit ke depan kita gunakan untuk bertanya jawab kepada Syekh. Maka Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan bertanya. Dan kalau bisa pertanyaannya ditulis akan lebih baik. Tapi kalau sekiranya tidak bisa, maka silahkan ditanyakan langsung. Yang bisa dijawab akan dijawab, yang tidak bisa wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan tanyakan langsung kepada Syekh. Nah. Sini belakang kita. Ayo. Oi, silakan. Azan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan Ustaz, Syekh. Perkenalkan saya Ahmad Fauzi. Saya ingin bertanya kepada Syekh karena alhamdulillah Syekh adalah salah satu ulama hadis. Yang saya pertanyakan gini Ustaz, apakah ada hadis yang membolehkan, yang sahih tentang ketika kita mendapati imam melaksanakan sholat asar dan kita belum sholat zuhur, lalu kita mengikuti imam tetapi niatnya sholat zuhur sedangkan imamnya sholat asar, gitu sih. Itu aja. Kalau ada tolong dijelaskan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ketika kamu mazbuq dan imam masalan salat asar dan kamu mau salat zuhur, paham? Boleh kamu mengikuti imam dengan niat ini salat zuhur.
dengan niat ini salat zuhur. Walaupun imam niatnya salat asar, boleh niat berbeda antara kamu dan imam. Tetapi tidak boleh, yang dilarang apa? Yang dilarang imam rukuk anta masih membaca Al-Quran. Imam sujud kamu masih berdiri. Ini yang tidak boleh. Harus kita mengikuti imam dengan rukuk dan sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi." Imam hanya untuk apa? Untuk diikuti. Ketika beliau rukuk, kamu harus mengikuti rukuk. Ketika beliau berdiri, kamu harus mengikuti berdiri. Wallahu a'lam. Taib. Perbedaan ini apakah terjadi atau tidak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perbedaan dengan niat. Dengan apa? Niat. Dia niat asar tetapi saya niat zuhur. Apakah ini terjadi di zaman Nabi? Terjadi. Terjadi, bahkan terjadi ada orang salat nafilah. Orang imam salat nafilah. Salat sunnah dan makmum salat fardu. Sebagaimana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau kampung beliau di pinggir Madinah. Tidak di kota Madinah, jauh dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya salat bersamamu jamaah Isya. Dan saya yang hanya muqri, hanya hafal Quran di antara kampung saya. Oleh kerana itu, ketika saya sudah habis salat Isya bersama Nabi, saya pergi kepada kampung saya salat apa? 2 rakaat sunnah Isya. Dan negeri saya apa? Atau kampung saya, mereka mengikuti saya dengan salat fardu." Artinya boleh jadi perbedaan antara niat imam dan niat makmum. Tetapi yang dilarang, yang tidak boleh apa? Dia berdiri, saya masih duduk. Atau dia sudah sujud, ana masih saya berdiri. Tidak boleh, harus saya mengikuti imam dengan rukuk atau sujud atau harakat di dalam salat. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara menurut hukum Islam, cara bersalaman dengan lawan jenis, sesuanya kita setelah sholat berjemaah bersama-sama di kampung kami bersalaman-salaman. Laki dan perempuan. Ya, gimana menurut kalian salam yang benar? Atau berdebat tangan atau cukup dengan salam? Yang kedua, di kampung saya juga mengadakan sholat witir sama sholat tarawih 8 sama 2, 11 sama 23. Mana yang lebih bagus, yang lebih baik? Iya. Itu saja, Bu. Ya, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam antara wanita dan laki-laki yang tidak mahram dengan tangan tidak boleh. Ini dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi radhiyallahu anhu sudah sebut ini di dalam Kitabul Kabair, karya beliau namanya Kitabul Kabair. Ini termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Nabi SAW bersabda, lebih baik dari laki-laki dia buat bara api neraka di atas tangannya daripada dia bersalam bersama wanita yang tidak mahram. Ini sabda Nabi SAW. Dan ini menurut ulama, tidak ada satu ulama mazhab, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki, tidak ada satu ulama pun berkata boleh seorang laki-laki bersalam bersama wanita yang tidak mahram. Tidak ada satu ulama saja. Faham? Ini sebagai ijma' antara para ulama. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Kedua, tarawih 11 dengan 12. Yang tarawih antara 11 atau 23 atau lebih. Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bersabda Aisyah berkata, Nabi SAW tidak melebih daripada 11 rakaat, baik pada bulan Ramadan ataupun selain Ramadan. Nabi tidak ada tambuah atau tambuah. Tidak ada tambah daripada 11 rakaat daripada 11 di Ramadan atau di luar Ramadan. Ini sabda, ini kata Aisyah radhiyallahu anha, dan ini kerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada sebagian sahabat radhiyallahu anhum, mereka tambah daripada 11 rakaat. Ada 23 dan ada lebih daripada itu. Ada yang 100 rakaat. Ada yang 100 rakaat.
Faham? Ini sebagian sahabat dan sebagian ulama madhab berkata boleh yang lebih baik 11. Dan lebih baik 11. Ketika ada yang mau tambah daripada 11, ini juga baik, tetapi yang lebih baik apa? 11 rakaat. Tetapi ada syarat. 11 rakaat dengan khusyuk dan berdiri lama. Bukan hanya amin qul huwallahu ahad, amin qul a'udzu birabbin nas. Faham? Dan dia cepat-cepat. Tidak. Kalau begitu, ayolah 100 rakaat lebih baik. Betul atau tidak? Faham? Tetapi kalau khusyuk dan khudu', 1 rakaat mungkin setengah juz atau 1 juz atau ini, boleh jadi. Tetapi kalau salatnya pendek, ayolah rakaat panjang, wallahu a'lam. Ya. Banyak. Apa lagi? Nah, Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Iya. Apa amalnya yang bisa dia kerjakan? Iya. Udah itu aja. Jadi pertanyaannya, wanita mungkin haid di bulan Ramadan. Jadi apa amalan kira-kira? Puasa tidak bisa, sholat tidak bisa, taib. Apa amalan kira-kira? Itu yang ditanyakan, Bu. Mungkin baca Al-Quran, apakah kita boleh baca Al-Quran atau tidak? Atau kalau boleh misalkan apakah harus pakai pembatas atau tidak? Ini yang ditanyakan, Bu. Orang yang tidak bisa baca Al-Quran, yani ahad la yaqra Al-Quran, yani la yastati'. Taib. Boleh kita dengar? Boleh kita diam? Kerana nanti ada malaikat akan diganggu, mereka akan meninggalkan majlis kita ini. Betul atau tidak? Kamu percaya ada malaikat sama kita atau tidak? Ada, sampai langit. Ketika kamu bicara seperti ini, nanti mereka akan diganggu, mereka akan terbang dari sini. Kita butuh malaikat akan dekat dari kita. Betul atau tidak? Taib. Masalah yang tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca bahasa Arab, yang pertama kali dia harus mendengar. Alhamdulillah sekarang mudah sekali dia mendengar Al-Quran. Ada TV Al-Quran 24 jam. Kalau di sini ada 26 jam, betul atau tidak? Saya dengar ini masih 24 jam. Alhamdulillah. Artinya kamu bisa dengar Al-Quran 24 jam. Ada HP, ada semuanya, ada radio. Alhamdulillah Allah memudahkan masalah ini di zaman ini luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, janganlah bentar di urusan dunia, faham? Bodoh di urusan akhirat. Kenapa sampai zaman ini kamu masih tidak bisa membaca Al-Quran? Bagaimana kamu bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat padahal kamu belum membaca Al-Quran? Tahukah ayat yang pertama kali yang diturunkan yang Nabi SAW mendengar dari Jibril alaihi salam apa? Nabi buta huruf, tidak bisa membaca. Faham? Tetapi Nabi SAW disuruh oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad, bacalah wahai Muhammad, bacalah 3 kali. Nabi tidak bisa, tetapi ini urusan lain. Urusan agama tidak ada masalah, tidak bisa. Kenapa di urusan dunia kamu pintar sekali? Kamu bisa mengalahkan banyak orang. Kenapa di agama kita hanya ambil sesuatu yang mudah? Ada suatu perintah ini kita meninggalkan. Jangan seperti ini. Kamu harus mulai belajar bahasa Arab, belajar bacaan Al-Quran, belajar tahsin, supaya Allah mudahkan jalan menuju surga bagimu. Seperti saya sekarang, saya berusaha untuk belajar bahasa Minan. Masih hanya C, 2, 3, ambil 5 sit saja. Taib. Kapan saya akan insyaAllah menguasai bahasa Minan? Kalau Allah mudahkan insyaAllah. Tapi saya tidak berputus asa. Kamu juga jangan berputus asa dari bacaan Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi? Ya, silakan. Apa? Jadi begini Ustaz, ada sebagian orang yang tak perlu dia kubur katanya. Orang yang saja mungkin Tidak perlu ziarah. Yani la nahtam ziarah. La nahtaj ila ziarah. Bas Nah, masalah sekarang saya mau bertanya atau ada pertanyaan. Ketika saya doa, saya di sini dan kuburan orang tua saya jauh dari saya.
Apakah kalau saya doa tidak disampaikan? Sampaikan, insya Allah. Ketika saya pergi dan doa, ini bagus sekali. Ketika saya tidak bisa pergi, saya di sini, saya doa kepada mereka, insya Allah doa sama-sama di sana. Tidak ada perbedaan. Tayyib, saya disyariatkan untuk ziyarat kubur. Untuk apa ikhwani fillah? Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ziyarat kubur hanya untuk saya, bukan untuk orang yang di dalam kubur. Nabi bersabda ini, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Saya dahulu melarang kalian untuk ziyarat kubur. Sekarang pergilah kepada kubur. Kenapa? Innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dia mengingat kalian dengan urusan akhirah. Ketika kamu melihat bagaimana orang yang di dalam pemakaman ini, dahulu dia orang kaya, dahulu dia orang cantik, dahulu dia orang bagus, orang dermawan, orang bakhil, orang itu, orang ini. Setelah semua ini, sekarang dia hanya sendirian saja. Di mana anaknya, di mana hartanya, di mana kekuasaannya, semuanya meninggalkan beliau. Artinya saya ambil pelajaran dari kubur ini. Artinya ikhwani fillah, ziyarat kubur untuk saya, bukan untuk orang yang meninggal. Saya doa kemana aja, insyaAllah ini doa akan disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya di rumah, saya di masjid, saya dalam salat, saya di jalan, saya doa kepada orang tua, insyaAllah ini silaturahim, dan doa ini akan sampaikan kepada mereka. Wallahu a'lam. Ya. Tadi Ibu mana yang mau nanya? Ya Bu, silakan Bu. Tolong dibantu dengar suara. Ya. Assalamualaikum. Terbujur, ya. Ya. Mada Syekh? Salam. Jenazah mustalqa ala al-basari. أيوة. Mazan. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا إذا كان الميت هكذا أن ندعو له، أن نسارع في جنازته، أن نسارع في الصلاة عليه وفي دفنه، ثم بعد ذلك أمرنا بالدعاء له. الدعاء هو أكثر شيء يصل إلى هذا الميت. أيضا إذا كنت تستطيع الصدقة فهذا أيضا أمر طيب وممتاز ويعني مأجور عليه إن شاء الله. Jawaban dari Syekh, ketika misalkan ada di antara saudara kita yang meninggal dunia, maka kita dianjurkan atau disyariatkan untuk menyegerakan pelaksanaannya, pengurusannya. Adapun kita ketika ada seorang yang meninggal, ya seperti yang ditanyakan tadi, meninggal Ustaz. Ini apa yang harus dilakukan oleh orang yang meninggal, orang yang ditinggalkan entah kerabatnya, entah pelayat dan sebagainya. Yang jelas dia mendoakan apa? Mendoakan kebaikan untuk mayat tersebut. Dia doakan semoga Allah ampuni dosa dia, kemudian Allah terima semua amalnya, Allah rahmati dia, Allah mudahkan perjalanannya di akhirat dan seterusnya. Dia doakan. Habis itu segerakan pelaksanaannya, pemandiannya, pengkafanannya, kemudian sholat, kemudian penguburannya. Ya Bu. Ya. Apakah itu dilaksanakan oleh Nabi kita? Ya. Kenapa tidak ada pertanyaan tentang puasa? Kenapa semua pertanyaan keluar puasa? Padahal kita sudah menghadapi bulan Ramadan, betul atau tidak? Iya. Iya, iya. Iya, iya. Maza? Al-Majid. Bacaan surat Yasin, Masya Allah, ini Quran, ini kalamullah Azza wa Jal. Tetapi kita ada orang banyak membaca Al-Quran ketika menghadapi orang yang sudah meninggal, karena di atas dasar hadis, yaitu Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah surat Yasin atas orang yang meninggal. Tetapi hadis ini sepakat antara ulama hadis. Al-Imam Al-Bukhari berkata hadis ini palsu. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal berkata hadis ini palsu. Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Abu Hatim, Al-Imam Yahya ibn Ma'in, semua ulama hadis mentad'ifkan hadis ini, berkata sepakat tentang hadis ini falsu. Wallahu a'lam. لا نكسر الأسئلة حتى لا نصطدم مع الناس. Bagaimana bila seorang lupa kalau dia sudah junub, kemudian dia melaksanakan sholat subuh, mungkin berpuasa, mungkin membaca Al-Quran, dan ingat
bagaimana status sholat, puasa dan qiraat Quran ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dia junub dan luba dan salat. Seorang junub tetapi dia luba dan kemudian salat dan puasa. Puasanya benar insyaallah. Tidak ada hubungan antara orang yang sudah junub sebelum fajar kemudian dia niat siam dan dia puasa, tidak ada masalah insyaallah untuk puasa. Tapi untuk salat yang dia sudah laksanakan, apakah salat ini sah atau tidak? Salat ini tidak sah, harus dia ulang salat ini lagi wallahu alam. Tapi dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa karena dia luba wallahu alam. Baik. خلاص Ini kajian sampai di jam berapa? sudah selesai. Sudah. Jam 12. Oke, silakan. Mana tadi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ماذا؟ ماذا يقول؟ الإنسان إنسانية أيوة. أشرت على أذان الفجر نبدأ بالإنسان. نعم. الإمساك يبدأ بأذان الفجر. أما الوقت المحدد هذا يعتبر إيش؟ كتحذير لك. يقول لك الوقت اقترب، لا زال فقط 10 دقائق على الأذان. أما الإمساك الشرعي يبدأ من أذان الفجر، والفطور يبدأ من أذان المغرب. نعم. Jawaban dari Syekh adalah bahwa waktu imsakiyah itu adalah waktu warning, bahwasanya waktu kita akan menahan itu sudah dekat. Kapan kita mulai menahan ketika puasa? Ketika mendengar azan subuh. Ketika mendengar apa? Azan subuh. Adapun bunyi sirene, ya bunyi sirene atau waktu imsak itu waktu pengingat. Ini waktu kita akan menahan sudah apa? Sudah dekat. Jadi kita mulai menahan bukan berdasarkan waktu ini. Ini hanya sekedar warning. Tapi kita mulai menahan ketika kita mendengar apa? Azan subuh. Allah. Tapi ada lagi pertanyaan yang lain? Syekh berharap pertanyaannya kalau bisa berkaitan dengan puasa. Bapak Ibu, usahakan pertanyaannya berkaitan dengan puasa. Yang keluar dari ibadah puasa ini yang bisa kita jawab, yang tidak, wallah. طيب هل هناك دليل يعني صريح يدل على أن القرآن نزل في 17 من لا. الأدلة التي وردت في أن نزول القرآن كانت ليلة 17 أو ليلة 20 أو 21 كل هذا ليس عليه دليل. الذي عليه دليل أن القرآن نزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا هو الدليل. بعد ذلك التحديد لم يرد. هذه أقوال للعلماء وكل قول ليس عليه دليل صحيح والله تعالى أعلى وأعلم. Mengenai turunnya Al-Quranul Karim, ulama sepakat mengatakan bahwasanya Al-Quran turun di bulan Ramadan. Adapun tanggal-tanggal tertentu, maka ini tidak ada dalilnya. Ya, adapun tanggal-tanggal tertentu 17, 20, 21, 20 sekian, maka ini tidak ada dalil yang tegas menyatakan bahwasanya Al-Quran turun pada tanggal itu. Akan tetapi secara umum, para ulama sepakat mengatakan bahwasanya Al-Quran turun di bulan Ramadan berdasarkan firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita. Dan sekali lagi saya mewakili Syekh dan kawan-kawan dari Pekanbaru mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu jemaah hadirin sekalian. Sungguh kami merasa terhormat, merasa bahagia bisa hadir di hadapan Bapak Ibu, memberikan nasihat, memberikan peringatan. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini atau di hari ini semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan sebagai pemerat timbangan kebajikan kita kelak di akhirat. Dan saya juga tidak lupa berterima kasih kepada pengurus masjid, panitia, tim semuanya yang ikut andil di dalam pelaksanaan acara ini agar bisa terlaksana dengan lancar. Semoga semuanya menjadi kebaikan yang Allah letakkan di piring timbangan kebajikan kelak di akhirat. Sekali lagi kami sangat senang dan bahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang disampaikan oleh Syekh tadi dapat difahami dan bisa dijadikan sebagai bekal
modal kita menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah panjangkan usia kita. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan semoga ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, Allah memberikan taufik dan pertolongan hidayahnya kepada kita untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baik amalan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan sebagai seorang pemenang, bukan sebagai seorang yang merugi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.